Halo sejawat, perkenalkan namaku Arin bersama kawanku Dikri dan juga Ramza. Kami akan membahas mengenai anafilaksis. Yuk langsung simak videonya. Apakah kamu pernah mengalami gejala tersebut atau menemukan orang lain dengan keluhan serupa? Tanda-tanda tersebut adalah gejala anafilaksis. Anafilaksis merupakan reaksi hipersensitivitas sistemik yang dapat mengancam jiwa dalam waktu singkat. Berdasarkan Clinical Reviews in Allergy and Immunology tahun 2018, data menunjukkan 0,05 hingga 2% dari populasi di Amerika mengalami anafilaksis, sedangkan di Eropa, anafilaksis menyerang 3% populasi di sana. Begitu pula di Asia, tidak sedikit masyarakatnya yang mengalami anafilaksis. Berdasarkan patofisiologinya, anafilaksis diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, anafilaksis imunologis dimediasi oleh IgE, lalu menginduksi sekresi mediator dari massa dan basofil yang disebabkan oleh makanan, obat-obatan, dan sengatan serangga. Kedua, anafilaksis non-imunologis yang tidak dimediasi oleh IgE akan tetapi langsung menginduksi sekresi mediator yang disebabkan oleh agen kimiawi seperti opiat atau suatu aktivitas tertentu seperti olahraga. Dan yang terakhir, anafilaksis idiopatik yang masih belum dapat diketahui penyebabnya. Karena anafilaksis termasuk reaksi hipersensitivitas, tentu kita harus tahu dong apa itu hipersensitivitas. Hipersensitivitas adalah respon imun yang berlebihan dan bersifat patologis. Berdasarkan mekanisme imunologisnya, hipersensitivitas dibagi menjadi 4 tipe. Tipe yang pertama yaitu hipersensitivitas secara langsung. Cirinya adalah keterlibatan IgE dan sel mas. Tipe yang kedua diperantarai oleh suatu antibodi spesifik seperti IgG dan IgM. Tipe 3 yaitu diperantarai oleh imun kompleks. Dan tipe yang keempat diperantarai oleh T-sel. Anafilaksis termasuk ke dalam hipersensitivitas tipe 1. Maka dari itu kita akan membahas mekanismenya. Nah, mekanisme hypersensitivitas tipe 1 ini dimulai ketika alergen pertama kali dikenali oleh APC dan disajikan oleh sel T naif sehingga berdiferensiasi menjadi sel TH2. Sel tersebut akan memicu pelepasan IgE dari plasma sel yang akan berikatan dengan sel mas hingga terjadilah sensitisasi. Selanjutnya, jika pasien terpapar alergen yang sama kembali, sel mas akan terreaktivasi dikarenakan terjadi cross-linking antara antigen dengan antibodi IgE pada permukaan sel mas yang memicu sekresi mediator. Nah, perilisan mediator ini terjadi dalam 2 fase. Ada fase cepat yang akan memicu reaksi langsung berupa sekresi histamin, prostaglandin, leukotrien yang menyebabkan dilatasi vaskuler dan kontraksi otot bronkus, serta ada fase lambat yang akan mensekresikan sitokin untuk inflamasi dan protease yang dapat merusak jaringan. Untuk menentukan diagnosis anafilaksis pada pasien, setidaknya harus memenuhi 1 kriteria berikut ini. Pertama, terjadi secara akut dengan disertai perubahan pada kulit dan jaringan mukosa, serta muncul gejala berupa gangguan pernafasan atau penurunan tekanan darah. Yang kedua, dalam hitungan menit atau jam setelah paparan alergi yang belum diketahui, muncul setidaknya 2 manifestasi berikut: perubahan kulit atau jaringan mukosa, gangguan pernafasan, penurunan tekanan darah, dan gangguan pencernaan. Yang ketiga, penurunan tekanan darah setelah paparan alergen yang sudah diketahui dalam waktu singkat. Manifestasi klinis yang biasanya terjadi adalah takikardia, hipotensi, dan oliguria. Sedangkan bila diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya dibagi menjadi 3, yaitu sistemik ringan, berupa kulit gatal, hidung tersumbat, edema, dan mata berair. Sistemik sedang berupa bronkospasme, edema saluran nafas, sesak, batuk, urtikaria, mual, dan gatal. Sistemik berat berupa henti nafas, kejang, spasme otot perut, diare, dan koma. Untuk mengatasi anafilaksis yang terjadi, lakukan penanganan secara bebas, yaitu B. Benarkan jalan nafas dan pernapasan hingga kondisinya baik. E. Estimasikan pemberian oksigen apabila ada gangguan. B. Berikan resusitasi cairan jika dibutuhkan. A. Amati status hemodinamik pasien mencakup tekanan darah dan nadi. Serta S. Suntikan epinefrin secara intramuskular 1:1000 dengan dosis 0,3 hingga 0,5 mg di sepertiga tengah paha bagian anterolateral dan dapat diulang 10 hingga 15 menit jika belum ada perbaikan. Sekian dari kami, Ramza, Arin, dan Dikri, pamit undur diri.